Aktivitas 1.1a8 Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvi Astutiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Padang Laweh, Kabupaten Darmasraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi dalam bentuk kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada kegiatan koneksi antar materi, pembuatan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1 ini, saya menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa tuntutan tercapainya target dalam kurikulum itu menjadi orientasi dalam pembelajaran. KKM adalah indikator kesuksesan dalam pembelajaran. Guru adalah satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran, dan murid harus menyesuaikan cara belajarnya dengan metode guru saat mengajar. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya mengetahui beberapa hal tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang kemudian saya buatkan dalam suatu kesimpulan. Kesimpulan yang saya peroleh setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain adalah yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran hanya terbatas pada pemberian informasi atau ilmu dari guru kepada murid agar berguna untuk kehidupannya di masa mendatang. Sedangkan pada proses pendidikan, guru bukan hanya memberikan ilmu, melainkan juga memberikan teladan, pengawasan, dan motivasi kepada murid, sehingga kelak murid akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberikan teladan atau contoh, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang memberikan penguatan. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Dalam proses pendidikan, seorang guru hendaknya menjadi fasilitator. Guru cukup mengawasi murid, memberikan bimbingan ketika murid mengalami kendala. Di sini terlihat perbedaan antara guru yang menggendong muridnya dengan guru yang menuntun muridnya. Pada proses menuntun akan melahirkan murid yang mandiri dan berkarakter. Karena pada proses menuntun, murid diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan kemampuannya, namun tetap diawasi oleh guru, sehingga perilakunya tetap terpantau dan terkendali. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Dalam proses pendidikan, seorang guru hendaknya memperhatikan kondisi alam sekitar. Seperti pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru. Segala sesuatu yang ada di alam hendaknya menjadi pedoman guru dalam melakukan pembelajaran, baik itu kondisi geografis maupun sosial budaya masyarakatnya. Dengan guru menyesuaikan pembelajaran sesuai keadaan lingkungan, maka akan mempermudah murid dalam memaknai apa yang dipelajari, dikarenakan sudah sesuai dengan lingkungan sekitar yang sering mereka temui. Kodrat zaman. Selain kodrat alam, guru juga harus memperhatikan kodrat zaman dalam melaksanakan pembelajaran. Guru tidak bisa menyamakan pola pendidikan saat zaman masih bersekolah dulu dengan zaman sekarang saat menjadi guru. Perjalanan waktu ternyata telah mengubah zaman dan berkembangnya tuntutan zaman. Saat ini sudah masuk abad 21 yaitu teknologi 4.0 dan menyongsong era Society 5.0. Sebagai seorang pendidik, sudah menjadi keharusan untuk bisa menyesuaikan tuntutan zaman sekarang.
Melalui teknologi, harus menciptakan murid yang memiliki kemampuan abad 21, yaitu murid yang kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta berkarakter Pancasila. Pemikiran yang berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup ini dilatih kepada anak melalui pemahaman kesadaran akan kekuatan dirinya. Kemudian dilatih untuk mengelola dirinya agar memiliki kesadaran bahwa dirinya selain makhluk individu, ia juga makhluk sosial. Sehingga melalui pendidikan budi pekerti akan melahirkan generasi yang dapat menjadi dirinya sendiri secara utuh yang memerdekakan dirinya dan dapat memberikan kemerdekaan orang lain atau menghargai orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah prinsip perubahan azas trikonsentris yang terdiri atas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas dalam melakukan perubahan, pendidik harus tetap memperhatikan nilai budaya masyarakat yang telah ada. Konvergensi, perubahan yang dilakukan harus mencapai suatu titik yang sama, yaitu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Dan yang terakhir, konsentris, di mana pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan. Setelah saya mempelajari dan membuat kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, selanjutnya saya melakukan refleksi. Dari hasil refleksi saya, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih banyak sekali kekurangannya. Sehingga saya berniat dan bertekad untuk move on, memperbaiki cara mengajar di kelas saya dari yang sebelumnya untuk menyesuaikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka saat sekarang ini, di mana pembelajaran yang menitik beratkan kepada murid. Berdasarkan hasil refleksi yang sudah saya lakukan, akhirnya saya membuat beberapa perencanaan yang berguna untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama, saya bertekad untuk memperhatikan kebutuhan murid. Hal ini bisa saya lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan terlayani. Selanjutnya, saya akan mempertimbangkan kondisi sosial kultural dari lingkungan yang ada di sekolah saya. Saya akan melihat latar belakang dari masing-masing murid di kelas saya, karena ternyata murid-murid saya memiliki latar belakang yang tidak sama di setiap kelasnya tersebut. Selanjutnya, saya akan menciptakan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan, mudah-mudahan murid-murid akan nyaman berada di kelas. Mereka akan senang mengikuti pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang merdeka. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 untuk menjawab kondisi tantangan zaman saat ini, di mana pada era 21 ini saya harus menyesuaikan pembelajaran saya dengan kondisi zaman saat ini. Dan yang terakhir, saya akan memberikan keteladanan dan pengawasan, karena pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah teladan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dot wuri handayani. Selain memberikan teladan, saya juga akan memberikan pengawasan, dorongan, dan penguatan kepada murid-murid saya yang berada di kelas, sehingga nantinya akan tercapai keselamatan dan kebahagiaan murid-murid saya kelak dalam kehidupannya. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.